Bab 11 terjadi pada Vivi. Setelah memasuki kamar, Morgan baru menyadari kalau pemikirannya berlebihan. Ternyata Rosa sudah menyiapkan makanan di atas meja. "Kenapa tiba-tiba mentraktirku makan?" tanya Morgan. "Suasana hatiku sedang baik hari ini, jadi aku ingin berbagi dengan orang lain. Namun, aku tidak punya teman di sini, jadi aku panggil kamu saja." Rosa menjawab dengan riang. Dia kemudian menceritakan apa yang terjadi di siaran langsung, sedangkan Morgan tetap mendengarkan dengan tenang. Morgan sesekali menunjukkan reaksi terkejut. Bagaimanapun juga Rosa tidak tahu orang kaya yang dia ceritakan itu adalah Morgan. "Entah siapa sebenarnya angin itu dan berapa usianya," ujar Rosa sambil memakan cemilan. "Yang pasti orang kaya," lawab Morgan. "Pasti, kalau tidak bagaimana mungkin bisa memberiku hadiah sebanyak itu. Saat dia memberiku hadiah di siaran langsung hari ini hatiku agak Kalau dia ganteng, disuruh menikah dengannya pun aku rela," kata Rosa. Morgan tertegun mendengar ucapan Rosa dan bertanya, "Apakah semua gadis suka itu suka pria kaya?" "Kata siapa? Aku tidak suka pria kaya," Rosa membantah. "Lalu, kenapa hatimu luluh pada orang kaya itu?" tanya Morgan. "Karena dia membantuku," Rosa menjelaskan dengan serius. "Membantumu?" Morgan mengerutkan dahi. "Iya, setahun lalu aku kabur dari rumah. Aku bertahan hidup sendirian di luar dan tanpa punya kemampuan khusus, hanya bisa menjadi pembawa acara siaran langsung untuk menghidupi diriku. Namun, aku tidak pernah berniat untuk menjual harga diriku demi siaran langsung. Aku masih punya batasan. Banyak sekali orang yang pernah melecehkanku, tetapi tidak ada satu pun yang membantuku. Pemilik akun angin itu adalah orang pertama membantuku." "Kenapa kamu kabur dari rumah?" tanya Morgan. Tidak kenapa-kenapa," Rosa menjawab dengan asal. Dia lalu berkata pada Morgan, "Sudah, jangan bicarakan tentang aku lagi, ceritakan tentang dirimu. Namamu saja aku belum tahu." Morgan memperkenalkan diri secara singkat, lalu bercerita tentang dirinya dan Vivi. Rosa dan Morgan sama-sama hidup sendirian di kota ini. Meskipun kehidupan Rosa sedikit lebih baik dari Morgan, tetapi keduanya punya topik pembicaraan yang sama. Obrolan mereka terus mengalir sembari makan. Sampai pukul 2 dini hari Morgan baru kembali ke kamarnya dan pergi tidur. Pukul 8 pagi keesokan harinya, Morgan dibangunkan oleh bunyi dering ponselnya. Dia jawab panggilan tersebut dengan setengah sadar. "Halo, Mor, kamu sakit jiwa?" "Iya." "Kenapa belum datang ke kampus? Jam pertama hari ini mata kuliah wali kelas, kenapa belum datang?" seru Rian panik. "Semalam tidur kemalaman." Morgan menjawab dengan tak berdaya, lalu mengakhiri panggilan dan mulai bersiap-siap. Di kampus Morgan ini, semua kelas boleh titip absen, cuma mata kuliah wali kelas yang wajib dihadiri. Begitu ketahuan bolos oleh mak lampir itu, nasib Morgan akan berakhir sangat mengerikan. Benar mak lampir, bagi Morgan wali kelasnya itu seperti mak lampir. Setengah jam kemudian Morgan berlari dengan tergesa-gesa ke ruangan kelas. Ternyata perkuliahan sudah dimulai. Morgan pun mengetuk pintu perlahan. "Masuk," terdengar sebuah suara yang indah. Morgan membuka pintu ruangan, lalu menatap tak berdaya ke arah wanita yang merupakan jelmaan mak lampir di mimbar. Wanita itu mengenakan gaun terusan berwarna putih. Bentuk tubuh yang bagus dan seksi menjadi lebih mencolok di balik balutan gaun itu. Sekujur tubuhnya memancarkan aura menggoda yang tak dapat disangkal. Wajah indah itu memakai riasan tipis, kedua matanya tampak memikat, bibir seksinya dipoles dengan lipstik merah muda, gaunnya membalut lekukan tubuh yang menggoda. Sepasang kaki ramping yang putih tampak jelas, dipadukan dengan sepasang sepatu hak tinggi berwarna putih. Wanita ini tak lain adalah wali kelas Morgan, Semira Yolanda. "Kenapa terlambat?" si cantik Semira bertanya dengan sebal sambil mengamati Morgan. "Tentu saja karena pergi memungut barang bekas. Pasti kehabisan uang akibat traktiran kemarin." Bobby berseru dengan lantang. "Hahaha." Suara tawa seketika meledak dalam ruangan. "Apakah aku bertanya padamu, kenapa begitu banyak mulut?" sang wali kelas membentak sambil melototi Bobby. Bobby segera menutup mulutnya begitu dibentak. Kabarnya, latar belakang keluarga Semira sangat kuat, murid-murid, biasa, tidak berani menyinggungnya. "Bu, saya ada sedikit urusan pribadi tadi." Morgan menjawab dengan penuh rasa bersalah. "Berdiri di luar, kamu langsung tidak akan lulus mata kuliah ini kalau berani terlambat lagi." Hardik Semira tanpa ekspresi. Morgan mengangguk lalu berbalik dan keluar dari ruangan. Setelah itu, Morgan berdiri sendirian di lorong.
Dia mulai memikirkan semua hal yang terjadi padanya hari ini. Segalanya terasa tidak nyata bagi Morgan. Sebelumnya dia baru saja dicampakkan oleh Vivi karena miskin, tetapi sekarang dia sudah menjadi seorang konglomerat. Perasaan yang demikian terasa ajaib dan tidak nyata. Entah apa yang akan Vivi pikirkan kalau dia tahu aku menjadi sekaya ini sekarang. Morgan membatin dalam hati. Kring, bel pelajaran berakhir berbunyi. Semira berjalan keluar perlahan dan berkata sambil memicingkan mata menatap Morgan, "Lem 3 sore nanti bantu aku angkut sesuatu di ruang dosen dan antarkan ke asramaku, mengerti?" "Baik," angguk Morgan. "Awas kalau lain kali berani terlambat lagi." Usai bicara Semira pun pergi sambil berlenggak-lenggok. Morgan kembali ke dalam ruangan kelas dengan tak berdaya. Setelah masuk, Morgan baru menyadari Vivi, Diane, dan yang lainnya tidak ada di dalam kelas. "Mor, kamu kemana saja? Di mata kuliah wali kelas pun kamu berani terlambat," seru Ryan. "Semalam aku tidur kemalaman, jadi kesiangan," lelas Morgan. "Langan jangan kamu agak lupa diri setelah menang lotre." Rayhan tertawa dan bertanya lagi, "Berapa banyak uang yang kamu dapatkan?" "Sebenarnya tidak banyak, hanya 200 juta. Ujar Morgan datar. "Astaga, kamu bilang 200 juta itu tidak banyak." "Itu sudah sangat banyak," seru Rayhan kaget. Morgan tidak berniat untuk membicarakan hal ini dengan Ryan dan Rayhan. Dia mengamati ruangan kelas sekilas, lalu berkata, "Oh, ya, kenapa Kaisen, Vivi, Diane, dan yang lainnya tidak kelihatan?" "Ah, kamu belum tahu, ya. Semalam setelah kita pergi dari hotel, ayahnya Kaisen datang sendiri untuk membantu Kaisen membayar, bahkan menamparkan Kaisen di hadapan semua orang lalu kemarin saat di hotel. Vivi dan yang lainnya berkonflik dengan seseorang yang lumayan berkuasa dan kenal dengan preman di luar sekolah. Pagi ini, Vivi, Diane, dan yang lainnya dibawa pergi oleh mereka. Mungkin Kaisen sedang pergi menolong mereka," lelas Ryan. "Vivi benar-benar berbeda dari sebelum dia bersama Kaisen. Sekarang dia sangat sombong. Ku dengar dia memukul orang itu tapi tidak menyangka kalau orang itu begitu berkuasa," timpal Rayhan. "Hehe," Morgan hanya tertawa tanpa komentar. Bab 12. Aku punya satu syarat. Di sisi lain, dalam sebuah KTV di kota Surabaya, seorang pemuda sedang munimbir di atas sofa sambil mengobrol, sedangkan Vivi, Diane, dan Lenny sedang duduk di sisi sola lainnya dengan tegang. Seharusnya Diane dan Jenny tidak teringat dalam masalah ini. Yang semalam memukul orang di restoran adalah Vivi, namun karena ketiganya satu asrama, jadi pria berambut powang itu membawa ketiganya ke sini. Dalam hatinya Vivi sangat menyesal saat ini. Dia sungguh tidak menyangka pria berambut pirang ini ternyata bukan orang biasa. Jika dia tahu identitas pria ini dari awal, maka dia tidak akan memukulnya kemarin. Pria berambut pirang ini bernama Levi William. Dia sebenarnya bukan siapa-siapa, tetapi lain cerita lagi dengan kakaknya Marcus William. Marcus adalah bos yang terkenal di sekitar Universitas Surabaya. Sekitar 70% bar dan warnet di sekitar kampus dikuasai oleh Marcus. Mahasiswa Universitas Surabaya yang menyinggung Marcus tidak pernah berakhir baik. Tok-tok, terdengar suara ketukan pintu di luar ruangan. Masuk. Marcus yang sedang duduk di tengah sola pun berseru. Kaisen masuk ke dalam ruangan dengan tegang lalu membungkukkan badan pada Marcus serta berkata, "Halo Kak Marcus, ternyata kamu Kaisen." Marcus menjawab dengan datar, sepertinya dia kenal dengan Kaisen. Mendengar jawaban Marcus, Vivi dan yang lainnya sekakan melihat secercah harapan. Jika Kaisen benar-benar mengenal Marcus, maka masalah ini tidak akan terlalu serius. "Kak Marcus, pacarku sudah sembrono karena memukul adikmu. Bisakah kakak memaafkannya kali ini saja? Lain kali hal ini tidak akan terulang lagi," pinta Kaisen. "Hehe, kalau kamu sudah bicara seperti itu tentu saja aku harus memberimu muka." Marcus tersenyum kecil dan berkata lagi, "Awalnya aku berencana membiarkan anak buahku menikmati ketiga gadis ini, namun karena mereka temanmu, lupakan saja. Kamu cukup bayar biaya pengobatan adikku, maka kamu boleh membawa mereka pergi." "Berapa biaya pengobatannya?" tanya Kaisen dengan tercengang. "Gadis yang memukul itu harus membayar 100 juta. Dua gadis lainnya cukup 40 juta per orang," ujar Marcus sambil menunjuk Vivi. Kaisen terdiam dan tampak tidak berdaya mendengar perkataan tersebut. Uang 20 juta yang kemarin saja diberikan oleh ayahnya, sekarang Marcus minta 100 juta. Kaisen mana punya uang sebanyak itu? "Kenapa tidak punya uang?" tanya Marcus yang sepertinya bisa membaca pikiran Kaisen. "Kak Marcus, tidakkah 100 juta terlalu banyak?" ujar Kaisen dengan suara kecil. "Hehe. Tak masalah juga kalau kamu tidak punya uang.
Suruh saja masing-masing dari 3 gadis ini untuk menemani adikku selama seminggu, ucap Markus Langan. Kaisen segera berkata lagi, tuh, Kak Markus, bagaimana kalau kakak biarkan aku membawa mereka pergi dan beri aku sedikit waktu. Aku pasti akan mengumpulkan uang itu untukmu. Markus memicingkan mata mengamati Kaisen lalu berkata, okelah, kita juga sudah cukup lama saling mengenal, tentu saja aku menghargaimu, seingatku kamu punya sebuah mobil, kan? Kunci mobilmu harus dijadikan jaminan dulu, kumpulkan uang tersebut dalam sebulan baru aku akan mengembalikan kunci mobil itu padamu. Kaisen langsung tercengang. Tidak bersedia, tanya Markus. Bukan begitu, Kaisen segera menggelengkan kepala, lalu menyerahkan kunci mobilnya pada Markus. Oke, bawa pergilah pacarmu itu, ujar Markus setelah menerima kunci mobil Ayor. Kaisen menatap Vivi dan yang lainnya dengan tak berdaya. Ketiga gadis tersebut segera bangkit dan hendak mengikuti Kaisen untuk pergi, namun Markus mendadak berkata, sejak kapan aku bilang kalian semua bisa pergi? Yang ku bilang tadi adalah Kaisen boleh membawa pacarnya pergi, 2 gadis lainnya tetap di sini. Diane dan Leni tertegun mendengar ucapan Markus. Mereka pun menatap Kaisen dan Vivi dengan putus asa. Kaisen, kamu tidak boleh meninggalkan kami, seru Diane segera. Kaisen melirik Diane dan berkata, aku saja sudah tidak bisa melindungi diriku sendiri, bagaimana mungkin masih bisa menghiraukan kalian berdua? Kalian pikirkan sendiri solusinya. Kaisen tidak akrab dengan Diane dan Tenny. Jika dia juga membawa 2 orang tersebut pergi, berarti dia harus mengeluarkan 80 juta lagi. Kaisen tentunya tidak ingin banyak ikut campur. Dia langsung menarik Vivi keluar setelah berkata demikian. Diane dan Leni membeku dengan putus asa di tempat mereka sungguh. Tidak menduga Kaisen akan begitu tega meninggalkan mereka berdua. Kalian berdua mau mengatasi masalah ini dengan uang atau menemani adikku selama seminggu? Tanya Markus pada Diane dan Leni dengan berseri-seri. Diane memang lumayan cantik, tubuhnya juga seksi, serta berpenampilan modis, sedangkan Leni, meski tidak secantik Diane, tetapi juga termasuk enak dipandang, dadanya juga besar. Pria berambut pirang itu tentu lebih berharap mereka berdua tidak mampu memberikan uang. Kak Markus, Kak, kami akan mengumpulkan uang sekarang juga. Lawap Diane terbata-bata, dia sampai gemetar saking kagetnya dengan ucapan Markus, serta segera mengeluarkan ponseinya untuk menelepon. Leni juga mulai menghubungi teman-temannya. Kondisi ekonomi keluarga Diane dan Jenny cukup bagus, tetapi tidak termasuk anak orang kaya. Ladi, 40 juta bukanlah nominal kecil bagi mereka berdua. Selama belasan menit, mereka sudah menghubungi hampir semua teman yang dapat dihubungi, tetapi tidak seorang pun yang mau meminjamkan uang pada mereka. Diane, bagaimana ini? Semua teman-temanku bilang tidak punya uang, ucap Leni dengan agak terisak. Aku juga tidak tahu harus bagaimana. Aku juga tidak berhasil mendapat pinjaman, lawap Diane dengan suara gemetar. Leni tertegun sebentar lalu berkata, Diane, kudengar dari Anna Morgan baru saja menang hotre, makanya dia punya uang. Bagaimana kalau kita telepon Morgan untuk pinjam darinya? Apakah Morgan akan menolong kita? Tanya Diane dengan ragu. Kita sudah tidak bisa menemukan orang lain lagi. Lebih baik dicoba dulu. Okelah. Diane mengangguk dan mulai menghubungi nomor Morgan. Melihat Diane menelepon, Morgan langsung tahu apa yang ingin dibicarakannya. Dia pun langsung menolak panggilan tersebut. Diane tidak menyerah, dia kembali menelepon lagi. Ada urusan. Morgan bertanya dengan cuek. Mor, aku butuh uang 80 juta sekarang juga, bisakah kamu membantuku? Meskipun Diane sangat tidak sudi memohon pada Morgan, tetapi dia benar-benar tidak punya pilihan lain sekarang. Kenapa aku harus membantumu? Morgan bertanya. Kamu. Diane langsung tertegun mendengar itu lalu berkata lagi sambil menggigit bibir. Mor, bukankah kamu baru saja putus dari Vivi? Kalau kamu membantuku hari ini, aku akan menjadi pacarmu. Seperti yang kamu tahu, aku belum pernah pacaran, kecantikanku juga tidak kalah dari Vivi. Kamu ingin jadi pacarku? Morgan tidak mampu menahan tawanya, lalu berkata lagi tanpa berekspresi, menurutmu kamu pantas? Morgan, tidakkah kamu agak kelewatan? Bukankah kamu hanya menang lotre? Lantas aku sudah tidak pantas untukmu? Seru Diane. Sudahlah, aku tidak berminat untuk beromong kosong denganmu. Begini saja, aku bisa membantumu tapi ada satu syarat. Kamu harus ke hotel bersamaku dan melakukan apapun yang aku suruh. Bagaimana? Ujar Morgan perlahan. Petik 2 titik. Wajah Diane memerah. Dia sungguh tidak menduga Morgan akan mengajukan syarat seperti
Kuberi waktu semenit untuk mempertimbangkannya, ucap Morgan. Diane langsung menoleh ke arah pria berambut pirang. Saat ini, dia harus memilih salah satu di antara pria berambut pirang dan Morgan. Walaupun Morgan miskin, tetapi tampangnya lebih lumayan selain itu hanya satu malam saja. Jika dirinya jatuh ke tangan pria berambut pirang, entah apa yang akan terjadi. Setelah mempertimbangkannya, Diane pun menyanggupi. Oke, aku terima syaratmu. Morgan langsung mematikan panggilan dan menghela napas setelah mendengar jawaban tersebut. Diane yang dulunya sangat menghina dirinya, sekarang malah bersedia ke hotel bersamanya hanya demi uang 80 juta. Terkadang, uang benar-benar dapat mengubah banyak hal. Bab 13 Sepatuku Kotor. Di dalam ruang KTV. Setelah panggilan telepon diakhiri, Lenny bertanya kepada Diane dengan gelisah, "Diane, apa?" Kata Morgan, "Dia mau meminjamkan uang pada kita. Ya, Morgan akan membantu kita." Diane menjawab free. Perkataan Morgan tadi seolah masih terus bergema di benaknya saat ini. Diane tidak menyangka akan ada hari di mana dirinya memohon pada Morgan, bahkan dengan syarat dirinya harus pergi dengan Morgan ke hotel. Dalam hatinya Diane sungguh tidak terima jika sampai terjadi hubungan semacam itu antara dirinya dan Morgan. Namun, jika tidak mendapatkan uang 40 juta tersebut, mungkin nasib Diane akan lebih mengerikan daripada ke hotel bersama Morgan. Diane mau tak mau harus menerima kenyataan ini. Ternyata Morgan masih punya hati nurani. Syukurlah kalau dia mau meminjam uang pada kita, ucap Lenny. Suasana hatinya menjadi lebih baik begitu tahu Morgan akan membantu. Diane menoleh pada Lenny dengan dahi berkerut lalu berkata tanpa berekspresi. "Aku yang akan meminjamkan uang ini padamu. Kamu harus membayarku setelah kamu punya uang, bukankah uang ini dari Morgan?" Lenny tampak tidak senang jika Morgan yang meminjamkan uang tersebut, maka kelak Lenny cukup bersikap manja pada Morgan dan tidak perlu membayar uang itu lagi. Tidak sulit baginya untuk menghadapi orang miskin seperti Morgan, pikir Lenny. Syarat yang diajukan Morgan adalah aku harus menemaninya satu malam. Kalau kamu mau menggantikanku, aku yang akan mengembalikan uang ini padamu nanti, Diane berujar sambil menggigit bibir merahnya. Lenny sangat tercengang mendengar perkataan Diane. Dia berseru dengan mata membelalak, "Kamu gila Diane. Kamu mau melakukannya dengan orang semacam Morgan hanya demi 40 juta. Memangnya ada cara lain lagi selain menerima syarat Morgan? Lagi pula lebih baik tidur dengan Morgan daripada Levi kan?" Diane berkata sambil mencibir. Jenny termangu hingga tidak tahu harus menjawab apa. "Jangan pernah beritahu orang lain tentang hal ini, kalau tidak, aku akan membocorkan semua rahasiamu ke teman-teman sekelas," pesan Diane ketika melihat Lenny hanya diam saja. "Kak, kamu tenang saja, aku tidak akan mengatakannya kepada siapa-siapa." Lenny berjanji. Levi yang sedang duduk di sofa mulai tidak sabar. Dia berseru kesal, "Ladi, bagaimana? Apa ada yang akan membantu kalian? Kalau tidak ada, maka aku tidak akan sungkan lagi, temanku akan segera datang." Diane segera menjawab. Rasa takut melintas di balik tatapan Diane ketika mendengar perkataan Levi. "Kuberikan waktu setengah jam lagi, aku tidak sebaik itu untuk bertele-tele dengan kalian." Levi berseru kesal. Diane hanya menggigit bibirnya sendiri tanpa bersuara. Tok tok tok, pada saat ini terdengar suara ketukan pintu di dalam ruangan. "Masuk!" Markus berseru tanpa berekspresi. Morgan membuka pintu ruang KTV dan masuk ke dalam. Diane dan Lenny sontak girang melihat kedatangan Morgan. "Aku datang untuk menjemput mereka," Morgan berkata setelah melihat Diane dan Lenny sekilas. "Kemari dengan membawa uang?" Markus bertanya tanpa memandang Morgan barang sekilas pun. Morgan meletakkan kantung plastik yang dibawanya, lalu berkata, "Ini uang 80 juta. Sudah boleh membawa mereka pergi." Levi segera membuka kantung plastik tersebut untuk memeriksa isinya. Dia lalu menghampiri Morgan dengan berseri-seri sambil mengamati Morgan dengan tatapan remeh. "Ternyata orang yang berpenampilan lusuh sepertimu bisa begitu kaya, sampai mampu mengeluarkan uang 80 juta sekaligus." Levi menyeringai, "Kaya atau tidak ada hubungannya dengan apa yang kupakai, bukan begitu?" Morgan berujar dengan datar, "Benar juga katamu." Levi mengangguk kecil. Dia lalu mendadak bertanya, seolah kepikiran sesuatu. "Oh ya, sepertinya kamu orang yang memungut botol bekas di Universitas Surabaya, kan?" "Kak Levi, memang dia orangnya. Sudah beberapa kali aku melihatnya di kampus." Salah satu anak buah Levi yang di samping mereka ikut menimpali, "Hahaha, pantas saja kelihatan familiar. Berapa banyak botol bekas yang kamu pungut untuk mendapatkan uang 80 juta ini?"
Selalu hemat dalam makan dan berpakaian tetapi dihabiskan demi dua gadis sialan ini. Apakah pantas? Tanya Levi dengan nada bicara yang luar biasa meremehkan. Hahaha, ya aku dengar sebelumnya dia dicampakkan oleh wanita uang yang didapatkan selama setahun memungut botol bekas selalu dipakai untuk wanita itu. Namun, wanita itu akhirnya malah pacaran dengan anak konglomerat. Dia bahkan disuruh membeli alat kontrasepsi untuk anak konglomerat itu ketika akan membawa pacarnya ke hotel. Aku benar-benar tidak pernah mendengar kejadian seperti ini. Sungguh orang miskin dungu tingkat dewa. Hahaha, luar biasa sekali, hidup sendiri saja sudah begitu susah masih datang membawa 80 juta untuk menyelamatkan orang. Konyol sekali. Levi tertawa terbahak-bahak mendengar omongan mereka, begitu pula dengan yang lainnya. Ekspresi Morgan sangat tenang dalam menghadapi ejekan tersebut. Dia hanya diam tanpa membantah sedikit pun bagi mereka. Ini menunjukkan ketidakberdayaan Morgan. Lenny dan Diane juga menatap Morgan dengan tatapan menghina. Mereka tidak pernah melihat pria yang masih bisa diam saja meski sudah diinjak-injak. Harga dirinya benar-benar pengecut. Mereka juga memahami satu hal. Meskipun Morgan menang lotre dan punya uang, tetap saja tidak dapat mengubah fakta bahwa Morgan adalah orang miskin yang tak berguna. Diane mulai agak menyesal. Dia merasa tidur dengan orang seperti Morgan akan menjadi sebuah aib dalam hidupnya. Dia bahkan merasa akan jauh lebih baik jika tidur dengan Levi dibandingkan Morgan. Sudah puas tertawanya, Morgan tiba-tiba menengadahkan kepala memandang Levi dan bertanya, "Belum, biarkan aku tertawa sebentar lagi. Aku benar-benar tidak pernah bertemu orang sepertimu, luar biasa konyol." Tawa Levi sampai mendekap perutnya. Morgan tetap tidak mengatakan apa-apa dan hanya menunggu dalam diam. Beberapa menit kemudian, Levi akhirnya berhenti tertawa dan berkata, "Okelah, aku juga tidak akan mempersuitmu karena kamu sudah membawa uangnya. Mat sepatuku sampai bersih lalu bawa dua gadis sialan ini pergi dari sini." Morgan langsung memandang ke arah Levi begitu mendengar perkataan tersebut. Satu ruangan KTV juga tenggelam dalam keheningan seketika. Bab 14 ke hotel. Morgan tampak tidak bermaksud mengikuti perintah Levi untuk menjilat sepatunya. Levi pun berseru, "Hei, sialan. Kamu tuh, kusuruh kamu menjilat sepatuku. Tidak dengar, aku sudah memberikan uang yang kamu mau. Apakah mereka sudah bisa kubawa pergi?" Morgan bertanya, karena tidak ingin membeberkan identitas aslinya. Morgan tidak mempermasalahkan ejekan Levi. Namun, jika dia harus menjilat sepatu Levi sudah melampaui batas kesabarannya. "Omonganku tadi belum cukup jelas. Wat sepatuku dulu baru kamu boleh membawa mereka pergi." Levi memang tidak rela membiarkan Morgan pergi begitu saja bagaimanapun juga. Diane dan Lenny termasuk gadis yang lumayan mantap, tidak mudah untuk ditemui, maka dari itu Levi sangat mempersulit Morgan. Jika Morgan benar-benar menjilat sepatunya, Levi juga pasti akan mencari cara kain lagi untuk mempersulit dia. "Mor, kenapa diam saja di situ? Cepat jelat, setelah itu kita baru bisa pergi." Benny berseru begitu melihat Morgan bergeming. Morgan langsung melayangkan tatapan dingin pada Lenny. Dia tidak menyangka Lenny akan mendesaknya menyanggupi permintaan Levi, padahal dia datang untuk menyelamatkan mereka berdua. "Hei brengsek, kamu tidak dengar apa kataku? Cepat jelat sepatuku sampai bersih, lalu dari sini," Levi berseru sambil menyeringai. Morgan tetap tidak mengatakan sepatah kata pun. "Sudahlah, Levi." Markus yang sedari tadi diam saja pun angkat bicara, "Kakak." Levi menoleh ke arah Markus, langan mempersulit Morgan lagi kalau dia memang sudah membawa uangnya. "Biarkan mereka pergi," ucap Markus datar. "Namun aku," Levi tampak tidak terima. "Kubilang biarkan mereka pergi. Kamu tidak dengar?" seru Markus sembari melotot. Levi menatap Markus dengan ragu-ragu lalu berkata pada Morgan, "Oke. Anggap kamu sedang beruntung hari ini bawa dua gadis sialan itu dan enyah dari ini langan sampai aku melihat mereka lagi kelak." Mendengar perkataan Levi, Lenny dan Diane segera beranjak dan menghampiri Morgan. Morgan juga langsung keluar dari ruang KTV tanpa banyak bicara lagi. Diane dan Lenny pun mengikuti dari belakang. Beberapa menit kemudian Morgan membawa Diane dan Lenny keluar dari KTV. Lenny lalu berkata dengan meremehkan, "Mor, ku dengar kamu meminjamkan uang kepada kami karena Diane menyanggupi permintaanmu." "Ya, kamu keberatan?" tanya Morgan. "Tentu saja keberatan. Atas dasar apa orang sepertimu meniduri Diane?" "Dasar tak tahu diri," Jenny berseru dengan nada bicara yang sangat merendahkan. Dia menambahkan, "Kami berdua pasti akan mengembalikan uang ini padamu, namun jangan harap bisa meniduri Diane. Ayo kita pergi."
Diane, usai berkata dengan ketus, Lenny menarik Diane untuk pergi. Mereka sama sekali tidak mengucapkan terima kasih pada Morgan. Diane tentu juga tidak rela untuk tidur dengan Morgan. Dia saat ini benar-benar menyesal. Dia pikir orang tak berguna seperti Morgan tidak mungkin melakukan sesuatu padanya, jadi Diane pun hendak pergi tanpa berpikir dua kali. Kalau memang aku punya uang untuk menolong Kakan dari Levi, maka aku juga pasti punya uang untuk membuat Levi menangkap kalian kembali. Lebih baik kalian pertimbangkan baik-baik. Morgan berkata dengan tiba-tiba saat kedua gadis tersebut hendak pergi. Tubuh Diane bergidik mendengar ancaman Morgan. Dia refleks menghentikan langkahnya. Mor, bukankah ini sudah keterlaluan? Haruskah sampai seperti ini? Kita adalah teman sekelas, ujar Lenny. Memangnya dulu ketika menindasku, kalian pernah berpikir kalau kita adalah teman sekelas? Morgan membalas dengan datar. Kamu? Lenny tertegun mendengar ucapan Morgan. Lenny, biarlah, paling-paling aku hanya perlu menemaninya satu malam. Kalau tidak Levi mungkin benar-benar akan menangkap kita lagi, ujar Diane Brih. Namun bagaimana mungkin aku tega membiarkan kamu dihina oleh orang seperti dia? Lenny berkata seolah sangat peduli pada Diane. Kalau tidak tega kamu saja yang menemaniku, Morgan berkata dengan santai. Lenny lantas melepaskan tangan Diane tanpa ragu-ragu dan berkata, Diane, kamu tenang saja. Aku tidak akan memberitahukan hal ini pada siapapun. Usai berjanji demikian, Lenny langsung beranjak pergi, khawatir jika Morgan tiba-tiba memaksanya untuk tinggal. Diane hanya bisa dengan putus asa memandang Kenny yang semakin menjauh. Dia benar-benar kehabisan kata-kata. Morgan menghentikan sebuah taksi dan berkata, Langan, diam saja di situ, masuklah. Diane sempat ragu-ragu sebelum akhirnya mengikuti Morgan menaiki taksi. 10 menit kemudian, taksi berhenti di depan sebuah hotel di sekitar Universitas Surabaya. Morgan tahu ada banyak pasangan di Universitas Surabaya yang akan datang ke hotel ini. Lagi pula dia juga tidak tahu hotel lainnya karena tidak pernah menginap di hotel Ladi. Dia pun membawa Diane ke tempat ini. Morgan, ini pertama kalinya untukku dan kamu hanya membawaku ke hotel bobrok ini. Diane berseru dengan tak puas. Masih lumayan aku mencarikan hotel untukmu, percaya atau tidak kalau aku bisa saja melepas pakaianmu langsung di jalanan. Morgan menjawab tanpa ekspresi. Kamu. Diane tidak mampu membalas ucapan Morgan. Dia kalu memberengut. Kukatakan dulu di awal, jangan sampai hal ini ketahuan oleh siapapun, kalau tidak, aku tidak akan mengampunimu. Nanti setelah masuk ke kamar, kamu juga jangan menciumku. Setelah kejadian ini berlalu kita tidak punya hubungan apapun lagi, mengerti? Morgan tampak kehabisan kata-kata terhadap perkataan Diane. Dia hanya fokus berjalan ke bagian resepsionis untuk memesan kamar. Ketika melihat Morgan dan Diane masuk bersama, resepsionis hotel tampak keheranan. Morgan berpenampilan lusuh sedangkan Diane sangat modis dan cantik. Mau dilihat dari sisi manapun keduanya sungguh tidak terlihat seperti pasangan. Meskipun tadi Diane mengajukan syaratnya kepada Morgan dengan lantang, dalam hati Diane sebenarnya sangat tegang. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia ke hotel bersama pria. Diane ragu-ragu untuk beberapa saat di depan pintu dan tidak berani masuk-masuk. Morgan berujar tanpa ekspresi setelah membuka pintu kamar. Morgan, kamu sudah ingat apa yang kukatakan tadi, kan? Tanya Diane terbata-bata. Kalau kamu masih tidak masuk juga aku akan menelepon Levi. Sekarang kurasa Levi tidak akan sesungkan ini padamu. Ucap Morgan datar, Langan. Diane berseru begitu mendengar nama Levi. Dia kemudian memasuki kamar dengan gemetar. Buka pakaianmu. Bab 15 memang untuk menghinamu. Diane tertegun mendengar perintah Morgan. Kengerian melintas di sepasang mata besar Diane. Walaupun Diane sering bercanda dengan pria-pria di kampus, tetapi dia sebenarnya sangat tertutup. Apalagi penampilannya di atas rata-rata, tentunya akan lebih sombong lagi. Dia tidak pernah mencari pacar selama ini. Oleh karena itu, menyuruhnya melepas pakaian di depan seorang lawan jenis adalah sebuah penghinaan baginya. Ditambah lagi lawan jenis ini bukan orang lain, melainkan Morgan yang pernah dia hina-hina. Diane tidak dapat membayangkan bagaimana dirinya akan menghadapi Morgan setelah mereka berdua melakukannya. Tidak mau buka. Kalau begitu, aku akan meminta uangku kembali dari Levi. Melihat Diane diam mematung, Morgan melangkahkan kaki hendak keluar dari kamar. Jangan. Akan kubuka puas. Diane menjawab ketus sambil menarik Morgan. Oke. Morgan berhenti dan menatap Diane. Diane menarik napas panjang dengan tangan yang gemetar. Dia mulai membuka kancing celana pendek jekansnya. Setelah itu sepasang kaki yang ramping pun tampak di depan mata Morgan.
Mau tak mau harus diakui bahwa tubuh Diane sangat bagus. Lanjutkan, Morgan berkata tanpa ekspresi. Diane ragu-ragu sejenak lalu mulai melepas atasannya. Dalam sekejap, tubuh yang sempurna pun terpampang di hadapan Morgan. Diane menutupi tubuhnya dengan kedua tangan, lalu berkata dengan agak terisak, "Lakukan saja apa yang ingin kamu inginkan sekarang." Morgan hanya tersenyum kecil untuk membalas perkataan Diane. Dia pun melakukan sesuatu yang sepenuhnya di luar dugaan Diane. Yang dilakukan Morgan adalah beranjak keluar dari kamar. "Kamu mau apa, Morgan?" Diane berseru sambil melototi Morgan yang hendak pergi. "Yang ingin kulakukan sudah selesai, aku pergi dulu." Morgan menjawab tanpa ekspresi. "Kak, kamu sudah mau pergi?" Diane tercengang mendengar perkataan Morgan. Tatapannya tertuju pada Morgan dengan penuh tanda tanya. "Bukannya kamu ingin meniduriku?" Diane kebingungan sejenak namun, dengan cepat dia akhirnya mengerti. Dia pun segera menarik tangan Morgan sambil berseru. "Mor, aku tahu aku salah, semua yang kukatakan sebelumnya itu tidak berlaku. Sekarang kamu boleh melakukan apapun yang kamu inginkan. Tolong jangan membiarkan Levi mencariku lagi, kumohon, oke?" Diane memohon dengan memelas. Dia kira Morgan hendak mengingkari janjinya. Karena saking paniknya Diane tidak menutupi tubuhnya dengan kedua tangannya lagi. "Memangnya aku ada bilang mau mencari Levi?" Morgan bertanya. "Kak, kamu bukan mau pergi mencari Levi? Lalu kamu mau kemana?" tanya Diane dengan tertegun. "Angan bilang kamu benar-benar mengira aku tertarik padamu." Morgan tidak mampu menahan tawanya ketika melihat Diane. Dia kemudian berkata dengan merendahkan, "Mal, meski wanita seperti kamu sampai telanjang di depanku, aku juga tidak akan tertarik. Yang ingin kulakukan hari ini hanyalah melihat hal serendah apa yang bisa kamu lakukan demi uang. Aku tidak sudi menyentuh wanita yang rela mengorbankan kesuciannya demi uang 80 juta. Kamu?" Diane memelototi Morgan dengan marah. "Aku kenapa?" Morgan bertanya kembali. "Kamu pasti sengaja menghina aku." Diane membentaknya. "Ya, aku memang ingin menghina kamu sama seperti kamu yang dulu menghinaku dengan uang. Kamu tidak lebih baik dariku." Morgan menjawab tenang kemudian langsung membalikkan badan dan pergi. Diane termangu di tempat. Ucapan Morgan terus bergema di dalam benaknya. Kini Diane baru menyadari betapa konyolnya perbuatan dia yang dulu. Mungkin dia sama sekali tidak berhak menghina Morgan yang dulu, apalagi Morgan yang sekarang. Di sisi lain Morgan langsung menghubungi Lansen setelah meninggalkan hotel. "Tuan Muda Bahtiar, ada yang bisa saya bantu?" Lansen bertanya dengan hormat setelah panggilan tersambung. "Bantu aku selidiki orang yang bernama Levi William." Morgan memerintahkan. "Baik, saya akan mengutus orang untuk mencari tahu sekarang juga. Nanti akan ada yang menghubungi Anda lagi." Johnson menjawab segera, "Oke." Morgan mengangguk kecil dan mengakhiri panggilan sambil berjalan ke arah kampus. Sebelum Morgan memasuki kampus, sebuah mobil Mercedes-Benz hitam berhenti di depannya. Seorang pria paruh baya keluar dari mobil dan membungkuk hormat kepada Morgan dengan gugup. Pria itu berkata, "Halo, Tuan Muda Bahtiar." Morgan mengamati orang tersebut, lalu bertanya, "Kamu orang suruhan Lansen?" "Benar, saya anak buah manajer Lewis. Saya sudah menyelidiki orang bernama Levi William. Apakah Anda mau pergi menemuinya sekarang juga?" ucap pria paruh baya. "Oke, kita pergi sekarang." Morgan mengangguk. "Silahkan Tuan Muda Bahtiar." Pria paruh baya segera membukakan pintu mobil untuk Morgan. Morgan merasa agak tidak enak hati karena diperlakukan demikian. Dia lalu berkata, "Yu, sebenarnya kamu tidak perlu sesungkan ini padaku. Tuan Muda Bahtiar, Anda adalah bos dari manajer Lewis, sedangkan manajer Lewis adalah bos saya. Sudah seharusnya saya sopan dan hormat pada Anda." Lawak pria itu. "Hehe, namamu siapa?" Morgan bertanya sambil tertawa kecil. "Nama saya Hadi Damian. Anda bisa memanggil saya Hadi." Pria parubaya itu menjawab sambil mengemudi, "Ternyata kamu Hadi Damian." Morgan sangat terkejut setelah mendengar nama pria itu. "Anda pernah mendengar nama saya?" Hadi berkata sambil tersenyum. "Tentu saja, siapa yang tidak pernah mendengar nama Hadi Damian, bos mafia di kota Surabaya?" Morgan menjawab dan masih belum pulih dari keterkejutannya. "Bos atau bukan itu sama sekali tidak penting. Di depan Anda, saya hanya anak buah saja. Lain kali kalau ada perintah Anda bisa langsung menelepon saya," ujar Hadi dengan hormat. Morgan menunjukkan ekspresi tak berdaya. Dia sungguh tidak tahu harus menjabarkan suasana hatinya saat ini. Mungkin setiap orang kota Surabaya tahu nama Hadi Damian. Morgan juga pernah mendengarnya beberapa kali dari teman sekelasnya. Kabarnya, Hadi adalah sosok berkuasa yang dapat menaklukkan siapa saja di kota Surabaya.
Tidak ada orang Surabaya yang berani menyinggung Hadi, banyak pula tempat di Surabaya yang dikuasai oleh Hadi. Dalam mimpi pun Morgan tidak menyangka, bos mafia yang legendaris ini sedang mengemudikan mobil untuknya saat ini. Bahkan, dia menyuruh Morgan untuk memanggilnya Hadi, Rian. Dan Raihan pasti kaget tiada taraf jika mengetahui hal ini. Beberapa menit kemudian, Hadi menghentikan mobil di depan KTV di mana Morgan menolong Lenny dan Diane tadi. Dia lalu membukakan pintu mobil untuk Morgan, serta berkata, "Tuan Muda Bahtiar, saya sudah menyuruh anak buah saya mencari tahu Levi yang Anda maksud seharusnya berada di dalam KTV ini." "Ya, kita lihat ke dalam," Morgan menjawab sambil langsung memasuki KTV. Beberapa saat kemudian Morgan kembali berada di dalam ruangan yang sebelumnya dia datang. Levi yang tadinya sedang bermain kartu poker pun tercengang melihat kedatangan Morgan. Dia lalu menyeringai, "Wah, bukankah ini Morgan? Kenapa kembali? Kembali untuk menjilat sepatuku?" "Maaf, sepertinya kali ini sepatuku yang kotor," Morgan menjawab dengan tenang.